Promosi budaya ASN berakhlak merupakan langkah strategi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pada video ini, kami dari kelompok 1 akan mencoba berdiskusi dan menganalisis potensi masalah yang sering muncul dan merumuskan tindakan-tindakan mitigasi yang diperlukan untuk menangani permasalahan-permasalahan itu. Semangat pagi, masih semangat ya untuk latsarnya Bapak Ibu semua. Masih Bu Semangat! Ketua, semangat. Tugas terakhir kita Semangat. kemarin sudah melakukan sosialisasi ke berbagai pemangku kepentingan untuk kita sharekan core value dari ASN. Mungkin dari Bapak Ibu boleh diinfokan Bapak Ibu kira-kira kendalanya apa ya kita selama sosialisasi. Izin memulai ya teman-teman. Jadi dari pengalaman kemarin kita melakukan promosi, yang saya temukan itu terutama problemnya di masalah kurangnya pemahaman. Jadi memang nilai-nilai berakhlak ini kan mungkin masih relatif baru ya, sehingga belum banyak orang bahkan di kalangan ASN sendiri itu yang paham, dan akhirnya menghambat internalisasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih informasinya. Terus berikutnya siapa? Pak Hendri ya? Lanjut saya Bapak. Oke, terkait dengan masalah yang sering muncul saat promosi maupun pembudayaan terkait dengan perbedaan persepsi yang berbeda mengenai arti dan penerapan nilai-nilai berakhlak ini yang mungkin agak senjang di antara berbagai tingkatan dan unit organisasi sehingga menimbulkan kesenjangan dalam implementasi. Yang Ya. lain, apa lagi yang mau nambahin kendalanya apa gitu kemarin waktu kita promosi? Bentar, kalau di bagian promosi itu sebenarnya gampang ya. Promosi itu gampang dilakukan, cuman jika itu tidak ada regulasi yang eh, jelas, itu jadi susah. Maksudnya susah itu ya tricky gitu ya. Gampang tapi terus susah gitu. Jadi kalau berhubungan dengan regulasi memang kita perlu nih adanya dukungan pimpinan. Jika kurang ada dukungan pimpinan, jadi teman-teman, kolega, siapapun golongannya itu jadi terlihat tidak ada komitmen, kurangnya komitmen, baik itu dari semua pihak, jadinya upaya promosi itu untuk membudayakan berakhlak jadi kurang efektif. Itu sih yang saya lihat. Ya benar ya Pak, karena gimana pun perilaku kita itu akan tergantung pada leadernya kita. Kalau pemimpinnya itu punya policy yang jelas, ya tentu semua akan ke policy itu atau menerapkan policy itu gitu ya. Dan mungkin akan lebih seru lagi kalau ada yang namanya reward and punishment ya, gitu ya. Jadi kalau Ya, ternyata orangnya rajin ya tentu harus diapresiasi dong. Caranya gimana ya? Contohnya diberikan reward. Ya mungkin kalau nggak ingin ngasih duit, paling nggak sertifikat the best implementasi dari ya, itu ya. Jadi mereka pasti akan lebih semangat. Nah, selain reward ya tentu perlu ada yang namanya punishment juga. Masa ya yang rajin sama yang tidak rajin nanti sama begitu. Saya rasa itu juga penting ya Pak Ading ya. betul. Ya, Sistem reward dan punishment ya. betul. Bapak Ibu yang lain ada yang mau nambahin lagi terkait kendala kita kemarin apa waktu sosialisasi? Silakan. Ya, saya coba menambahkan ya. Mungkin yang perlu kita pertimbangkan juga terkait hambatan birokrasi ya. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan bahwa kalau struktur birokrasinya itu kaku dan prosedur kerjanya rumit, itu akan cukup terasa ya menghambat doktrin dan juga inovasi yang diperlukan agar kita bisa apa ya mempromosikan berakhlak ini atau membudayakan berakhlak ini. Iya, Jadi benar Pak. birokrasi ini saya rasa sih jadi salah satu poin juga. Ya, kalau tidak birokrasinya nggak gampang ya males juga ya menerapkan hal itu ya. Nah, betul, Bu. Nah, ada lagi dari Bapak Ibu semua? Monggo. Terkait dengan kurangnya partisipasi aktif dari ASN, jadi ketika kita melihat beberapa teman-teman sejawat itu berbeda kepentingan, ya baik dari ASN-nya sendiri atau non ASN atau masyarakat saat sosialisasi kemarin ini mengalami perubahan eh, budaya atau mungkin culture shock terkait dengan perubahan nilai-nilai berakhlak.
sehingga ini akan menghambat keberhasilan program. Seperti itu, Bu Ketua. Terima kasih Pak Henry untuk sarannya atau identifikasi masalahnya ya. Saya rasa ini sudah sangat komprehensif ya masalah-masalah yang kita diskusikan ya. Selanjutnya kalau sudah ada masalah, bagaimana cara mitigasinya gitu, nggih. Monggo Bapak Ibu kalau ada informasi gimana nih caranya, contohnya yang tadi Mbak Fea informasikan, kalau belum paham atau kurang paham apa yang harus kita lakukan gitu ya, agar mereka ini bisa lebih paham lagi, monggo. Izin langsung menimpali ya, Mbak Hani, yang permasalahan saya. Jadi setelah kita lakukan tugas yang kemarin sebelumnya, itu yang saya pahami, memang sosialisasi itu jadi hal yang penting. Dan yang seperti Mas Ade sharekan ya, bahwa sosialisasi itu tidak harus dalam kondisi formal. Kita bisa melakukan sosialisasi dalam kondisi informal, di mana ketika kita sedang kumpul-kumpul dengan teman, ya kita angkat-angkat topik sedikit lah terkait sama nilai-nilai ini. Kira-kira seperti itu. Iya, sama ini kalau BUMN itu sudah menerapkan ini apa afirmasi berakhlak atau akhlak, mereka nggak ada bernya ya gitu. Jadi tiap pagi itu harus menginformasikan tentang akhlak gitu. Jadi kayaknya itu juga internalisasinya lebih akan lebih cepat gitu ya. Yang lain mungkin tadi Pak Henry punya masalah tentang perbedaan persepsi. Kalau Pak Henry ada bayangan nggak nih nanti gimana mitigasinya, Pak? Baik, terima kasih Bu Ketua. Terkait dengan mitigasi masalah persepsi, eh, perlunya adanya penyebarluasan informasi, karena informasi mengenai nilai-nilai berakhlak ini perlu disebarluaskan secara efektif melalui berbagai media, baik internal maupun eksternal. Sehingga perlu adanya perluasan media yang sangat membantu untuk penyamaan persepsi. Begitu. Wah, luar biasa ya, Mbak. Memang perlu harus sama ya persepsinya. Tadi juga ada masalah tentang dukungan pimpinan. Kalau di tempat Pak Ade kira-kira apa ya? Mungkin lesson learn biar kita itu bisa eh, kita semua terapkan gitu biar nanti pemimpin itu juga mendukung programnya sosialisasi berakhlak ini Pak Ade. Atau gimana nanti biar jadi budaya di tempat kita, Pak. Kalau terkait penguatan kepemimpinan karena kurangnya dukungan pimpinan itu harus bisa jadi panutan sih, Bu. Jadi dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak, kita punya pimpinan sebagai teladan. Kemudian dari situ dia bisa memberikan dukungan penuh terhadap upaya promosi budaya berakhlak itu sendiri. Dari situ maka sebenarnya berkaitan sama tadi yang disebutkan Bu Fea sama Pak Hendri terkait penyebarluasan informasi, terus ada sistem yang mendukung kegiatan-kegiatan mendukung yang kayaknya bisa dihubungkan sama kalau nggak salah sih sempat ada terkait reward and punishment gitu. Nah itu mungkin bisa dikaitkan. Kurang lebih gitu, Bu Hani. Ya, terima kasih Pak Ade untuk sarannya. eh, Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ade, kalau di kami itu ada yang namanya acara Puncak Dies dan itu pasti ada informasi tentang contohnya dosen berprestasi, tenaga kependidikan berprestasi. Nah, mungkin ini juga perlu salah satu indikator yang ditambahkan ya, yaitu adalah terkait dengan kinerja untuk penerapan dari berakhlak ini gitu. Terus kalau soal punishment begitu ya, itu bisa juga kan kita nih ada insentif kinerja gitu ya, dan memang rigid juga komponen untuk tersebut gitu ya. Mungkin itu juga bisa jadi komponen gitu ya, biar nanti semua orang itu semua sama nanti menerapkan core value ASN yang luar biasa ini yaitu berakhlak gitu. Untuk permasalahan yang lain ada I see. informasi untuk mitigasinya Pak Hairi, monggo silahkan. Ya, ya, terkait birokrasi ini memang klasik ya. Ya, yang pasti perlu kita lakukan dan penyederhanaan birokrasi ya. Dan ini butuh apa namanya, ya kerja kerja kita semua ya, kerja keras kita semua untuk bisa melakukan penyederhanaan birokrasi. Jadi prosedur kerja yang tadinya rumit bisa kita lebih sederhanakan agar bisa mengurangi kesenjangan gitu ya dalam hal apa namanya
tadi itu hambatan birokrasi ini. Terus ya saya rasa itu ya mungkin ya yang poinnya kalau untuk mitigasi ini. Ya, luar biasa Pak Heri. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada informasi terkait mitigasi apa yang lain gitu ya. Tadi contohnya dari permasalahan Pak Henry atau mungkin Pak Henry sendiri punya solusi nih dari masalah yang sudah diidentifikasi. Silakan Pak. Terkait dengan mitigasi untuk kurangnya partisipasi aktif dari peserta, maka perlu adanya peningkatan partisipasi kepada seluruh peserta, baik itu dosen ASN, non-ASN, guru maupun masyarakat. Ini harus terus digalakkan melalui berbagai forum diskusi, kegiatan kolaborasi, dan mekanisme umpan balik, sehingga akan mendapatkan terus-menerus keberlanjutan terkait dengan partisipasi. Begitu, Bu Ketua. Luar biasa. Jadi memang sistem penjaminan mutu itu harus dilaksanakan ya. Salah satunya ternyata gimana sosialisasi dan juga internalisasi budaya ASN yaitu berakhlak ini luar biasa. Saya rasa sudah sangat komprehensif ya yang kita diskusikan Bapak Ibu ya. Dan ini sudah jadi case-nya dari Bapak Ibu semua waktu kita kemarin mencoba sosialisasi gitu ya. Mungkin setelah ini kita bisa rumuskan menjadi lebih detail lagi gitu ya, agar nanti kita bisa mensupport masing-masing institusi kita untuk bisa menerapkan core value berakhlak ini gitu. Mungkin sebelum saya tutup ada tambahan Bapak Ibu silahkan. Mungkin itu aja sih, menyambung Bu Hani tadi, kita dari poin-poin mitigasi itu udah baik, tinggal bagaimana kita mensosialisasikan mitigasi itu ke masing-masing unit kita. Terus nanti ada satu poin terkait proses evaluasi dan perbaikannya. Jadi kalau bisa nggak cuma sekali terus selesai habis itu hilang gitu. Karena tadi disebutkan Mas Hairi juga, ini kan klasik ya. Jadi kalau bisa ada SOP yang clear, maka ada namanya evaluasi dan perbaikan secara berkala. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya dan kehadirannya dan juga partisipasinya yang luar biasa. Kita tutup nggih meeting kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Ibu, saya izin live dulu. Atur nuwun.